Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 1% lebih ke angka 7.383. Selain video ini, kami akan coba mengupload satu video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham hari ini memang turun lumayan dalam untuk kita pantau dan entry di sekitar daerah supportnya. Dan di video ini cuma analisa satu emiten yang secara teknikal saat ini memang masih bergerak downtrend, tapi ternyata investor-investor besar dunia masih melakukan akumulasi. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya akan mulai dengan membaca satu artikel berita dengan judul "Mereka yang tetap borong saham Medco saat harga minyak mendingin". Jadi saat ini memang harga Medco sudah mulai melemah, sudah mulai bergerak downtrend, dan jika kita baca artikel pemberitaan ini, sejumlah nama pemodal kakap tetap memborong saham emiten minyak dan gas yaitu Medco di tengah mendinginnya harga minyak dunia. Harga minyak dunia anjlok karena para pedagang memantau pemilihan Presiden Amerika Serikat dan sebuah laporan industri mengisyaratkan kenaikan persediaan. Dan bisa kita baca lebih lanjut. Di sisi lain, menurut data Bloomberg, sejumlah pemodal kakap terekam mengakumulasi saham Medco pada periode berjalan kuartal 4 ini. Yang paling atas adalah Dimensional Fund Advisor, bisa kita lihat sepanjang Oktober sampai November masih melakukan akumulasi sekitar 3,58 juta lembar saham. Jadi kepemilikannya bertambah menjadi 158,51 juta lembar saham. Selain itu bisa kita lihat ada State Street Corp juga masih memborong 1,32 juta lembar saham Medco. Dan bawahnya ada Grace Partner of DuPage LP yang juga masih melakukan akumulasi. Sekarang kita lihat cara teknikal dulu. Cara teknikal bisa kita lihat hari ini Medco turun hampir 5% ke 1205. Jadi memang hari ini rata-rata saham melemah. Dan bisa kita lihat cara teknikal Medco memang saat ini sudah kurang oke setelah turun di bawah garis EMA 50-150. Jadi pada perdagangan tanggal 28 Oktober kemarin Medco gagal bertahan di 1300. Setelah itu langsung gap down di bawah, sempat mendekati 1200 tapi belum sempat menyentuh 1200. Medco memang sempat rebound, tapi bisa kita lihat secara berhasil rebound, belum sempat menyentuh 1300 atau mengatas 1300, Medco sudah melemah kembali. Dan penurunan hari membuat Medco berada di sekitar support 1200 yang jika kita perhatikan beberapa kali sempat menahan penurunan dari saham Medco. Di sini bisa kita lihat mengatas 1200 bisa bertanda rebound, ini juga sama bisa rebound, ini juga di sini bisa rebound. Tapi candle penurunan hari ini untuk candle merahnya sangat solid. Jadi beda dengan sebelumnya karena doji hanya shadow ke bawah. Walaupun ini juga ada sempat ditutup di bawah 1200, tapi ini candle hammer, ini berhasil rebound. Candle merah untuk pedagang hari ini lumayan solid. Dan bisa kita lihat broker summary pun 3 hari terakhir asing sudah mulai keluar. Dan di broker summary penurunan 4% lebih ini ada distribusi besar. Jadi ini harus diperhatikan walaupun saat ini berada di sekitar support yang sebelumnya beberapa kali menahan penurunan dari saham Medco. Candle hari ini lumayan solid plus ini ada distribusi besar. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham Medco karena dalam 2 hari terakhir sudah turun lumayan dalam dan hari ini ISG turun dalam, ada potensi memang besok untuk technical rebound. Apalagi saat ini Medco dekat dengan support di sekitar 1200 yang sebelumnya beberapa kali menahan penurunan dari saham Medco. Jadi menurut saya memang masih bisa wait and see di sekitar 1200, kita pantau di sekitar 1200 apabila Medco minggu depan besok masih bisa bertahan dan rebound dari 1200 sampai 1 minggu ke depan, menurut saya Medco masih bisa coba spekulatif buy dengan target jangka pendek menurut saya sekitar 1250. Karena memang ini belum terkonfirmasi break sebagai daerah support, tapi karena candle hari ini lumayan solid, ada potensi kedepannya 1250 akan berubah menjadi resisten. Jadi teman-teman harus pantau apabila berhasil rebound dari 1200, tapi terpantau gagal bertahan atau naik di atas 1250, tetap secara pergerakan masih ada potensi melemah kembali ke 1200. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila secara berhasil rebound, Medco gagal naik di atas 1250. Dengan target bijak untuk take profit menurut saya di sekitar 1300, karena 1300 saatnya masih berupa resisten yang kuat untuk saham Medco. Sekarang saya coba analisa saham Aman yang merupakan anak usaha dari Medco. Bisa kita lihat saham Aman saat ini masih mencoba untuk bertahan di zona support 8.800 sampai 9.000. Secara teknikal saham Aman juga saat masih belum oke. Sebelumnya juga berhasil rebound tapi mencoba naik di atas kode garis EMA. Bisa kita lihat ini gagal break, kembali melemah. Hari ini kembali naik 2%. Jadi menarik, ada potensi untuk mulai terbentuk double bottom di sini.
Tapi jika kita perhatikan garis EMA 150 saat ini tepat di 9.700 ya. Saat ini sudah mulai berdempetan, ada potensi malah untuk berpotongan dan melanjutkan penurunan untuk garis EMA-nya. Cara pergerakan masih akan sideways cenderung downtrend. Tapi jika kita lihat broker summary pada perdagangan hari ini menariknya asing sebelumnya sudah terus masuk, tapi hari ini terpantau keluar. Tapi di broker summary kenaikan hari ini ada sedikit akumulasi. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham aman, misalnya saya masih bisa di hold selama masih kuat berada di atas zona 8.800 sampai 9.000. Apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah ini, pertimbangkan untuk swing, take profit apabila ternyata aman, tetap kesulitan untuk naik dari garis EMA 50 150. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba enter misalnya lebih oke, dan tetap tunggu di zona ini apabila teman-teman mau entry. Dan sebaiknya jangan entry apabila ternyata sama aman 1 minggu ke depan malah turun menembus zona support ini, karena apabila tembus ada potensi seller untuk lanjut turun ke support kuat berikutnya di sekitar 8.000. Selanjutnya saham Akra juga jika kita perhatikan kemarin hari Selasa sempat bangkit mencoba untuk bertahan di atas 1.350, tapi hari ini kembali turun 1% lebih ke 1.340. Jadi saat ini memang 1.350 ini masih belum terkonfirmasi break, jadi masih berupa daerah support. Tapi untuk tren jangka menengah Akra saat ini masih bergerak sangat downtrend. Jadi walaupun sempat bangkit dan berada di sekitar support 1.350, secara tren ini masih downtrend. Dan jika kita perhatikan di sini pada perdagangan hari ini turun 1%, ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing hari ini melakukan sedikit distribusi. Jadi untuk pergerakan jika kita lihat dalam beberapa minggu ini asing sebenarnya masih terus keluar dari saham Akra. Dan untuk saham Akra secara teknikal saat ini menurut saya juga masih belum oke. Karena masih tren downtrend, penurunan hari ini juga masih ada distribusi. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, misalnya lebih oke, dan coba tunggu kembali di sekitar 1.300 sampai 1.280 apabila ingin coba spekulatif buy. Dan jadikan harga 1.400 untuk target take profit apabila teman-teman lihat berhasil bertanda rebound tapi tetap kesulitan untuk naik dari 1.400. Karena 1.400 saat ini sudah berubah menjadi resisten lumayan kuat, karena sebelumnya ini merupakan support yang beberapa kali menahan penurunan dari saham Akra. Selanjutnya Elsa bisa kita lihat secara teknikal, Elsa memang lebih oke daripada teman-temannya. Karena Elsa saat ini masih berada di sekitar garis EMA 150. Tapi penurunan Elsa hari ini 3% dengan candle lumayan solid. Ini juga teman-teman harus perhatikan. Apabila 1 minggu ini terkonfirmasi Elsa gagal naik kembali di atas garis EMA 150, maka cara pergerakan Elsa juga akan mulai downtrend mengikuti teman-temannya. Jadi saat ini bisa kita lihat sebelumnya sempat menyentuh garis EMA 150, Elsa berhasil rebound, tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 gagal dan melanjutkan low-nya. Dan jika kita lihat broker summary untuk Elsa, asing masih terus distribusi, tapi menariknya jika kita lihat di sini penurunan 3% lebih ini ada sedikit akumulasi. Jadi karena penurunan hari ini ada akumulasi dan secara teknikal juga garis EMA 150 ini belum terkonfirmasi break, plus saat ini dekat dengan support sekitar 450. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, misalnya juga masih bisa coba pantau saham Elsa, lihat apakah 1 minggu ini atau 1 minggu ke depan Elsa kuat bertahan di 450. Apabila masih bisa bertahan, misalnya masih bisa coba entry dengan target take profit jangka pendek di sekitar 460 sampai target lebih jauh di sekitar 480. Jadi apabila terpantau berhasil rebound bisa coba entry, tapi jika terpantau mencoba naik dari 460 gagal, pertimbangkan untuk take profit saja. Karena bisa saja ada potensi untuk break garis EMA 150 dan mulai downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.